Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Bu Guru yang solih dan solihah, apa kabarnya? Ya, Bu Guru doakan semoga anak-anak Bu Guru semua sehat walafiat dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini anak-anak Bu Guru akan belajar PAI bersama Bu Herli. Nah, bukunya sudah disiapkan? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah siap, kalaupun bukunya Bu Guru masih dikumpul, ya silakan buka Al-Quran beserta terjemahnya ya. Hari ini pelajaran PAI-nya pelajaran 2 ya, pelajaran 2 tentang Al-Quran surah An-Nasr dan Al-Kautsar. Di halaman 23 sampai 27 saja hari ini ya, karena kita hanya membahas tentang Al-Quran surah An-Nasr. Baik, langsung saja kita buka pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, sebelum kita membahas tentang surat An-Nasr, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Untuk apa sih anak-anak Bu Guru belajar tentang surat An-Nasr? Nah, Bu Guru akan membacakan yang pertama. Diharapkan setelah anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah belajar tentang surat An-Nasr, nanti anak-anak Bu Guru bisa melafalkan surat An-Nasr ini dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak Bu Guru bisa menuliskan surat An-Nasr ini. Nanti ada lembar khusus ya untuk belajar menuliskannya ya. Kemudian yang terpenting, yang ketiga, anak-anak Bu Guru nanti mencontohkan perilaku peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman surat An-Nasr. Ini yang terpenting ya. Jadi anak-anak Bu Guru setelah mempelajari surat An-Nasr ini diharapkan bisa mengambil hikmah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ya, kita langsung saja buka halaman 26 tentang kegiatan 1 ya, membaca dan menulis surat An-Nasr. Bu Guru dulu yang membaca, kemudian kalian mengikuti. Bu Guru baca, kalian mengikuti di rumah ya. Buka Al-Quran atau buku PAI-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bu Guru ulang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, nanti silakan anak-anak Bu Guru kembali mengulang pelafalan surat An-Nasr ini, bisa dibantu dengan mendengarkan murotal atau mengulang-ulang video dari Bu Guru ini ya. Kemudian yang kedua, menuliskan. Silakan anak-anak Bu Guru, ini di halaman 26-27 ada ya lembar untuk menuliskan surat An-Nasr. Pakai pensil aja ya, supaya kalaupun nanti ada yang keliru bisa dihapus. Yang ketiga, kegiatan kedua ya, ini yang terakhir, bagian akhir pada pembahasan hari ini, mengenal surat An-Nasr dan memahami artinya. Anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, surat An-Nasr ini terdiri atas 3 ayat. 3 ayat tadi ya, pendek tetapi memiliki makna yang luar biasa. Nah, surat An-Nasr ini posisinya dalam Al-Quran, dia urutan surat yang ke-110 setelah surat Al-Kafirun. Dari jumlah surat seluruh dalam Al-Quran ada berapa? Iya, 114 surat. Hampir habis ya, posisinya hampir habis.
Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Artinya, surat An-Nasr ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Kemudian surat An-Nasr ini artinya kemenangan. Nah, kalau kita cari asbabun nuzulnya, maka surat An-Nasr ini terkait dua hal ya, kenapa Allah menurunkan surat An-Nasr ini. Yang pertama, surat An-Nasr ini mengabarkan akan kemenangan yang akan diraih oleh umat muslimin. Yang kedua, surat An-Nasr ini juga mengisyaratkan dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena surat An-Nasr ini merupakan surat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah surat At-Taubah. Jadi surat An-Nasr ini merupakan surat yang terakhir turun ya. Berarti tidak ada lagi wahyu setelah surat An-Nasr ini. Dan artinya memang ini isyarat bahwa tugas Nabi Muhammad SAW di dunia ini sudah selesai. Makanya ketika itu para sahabat mulai ada rasa sedih nih. Oh, berarti ini selain kita meraih kemenangan, akan ada kesedihan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya kita baca artinya ya, kita memahami artinya. Kita baca ayat per ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika meraih kemenangan dan melihat kaum muslimin yang berbondong-bondong masuk Islam? Petunjuk dari Allah, tuntunan dari Allah yang harus kita lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat. Ini yang terpenting ya anak-anak guru yang solih dan solihah. Jadi surat An-Nasr ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kemenangan itu adalah janji dari Allah dan pasti akan terjadi. Kesuksesan itu akan terjadi, akan kita raih asalkan kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, ketika kemenangan itu Allah mengisyaratkan bagaimana? Mengisyaratkan kemenangannya dengan banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam ketika itu. Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ketika melihat kondisi yang demikian? Maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil anak-anak guru ketika nantinya kita meraih kemenangan, kesuksesan, misalnya anak-anak guru dapat ranking 1, menjuari suatu event lomba, maka ketika kesuksesan itu kita raih, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih ya, bertasbih mengembalikan kemenangan itu kepada Allah. Bagaimana caranya? Bertasbih, pembacaan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah yang telah memberikan kesuksesan kepada kita, kemenangan kepada kita. Kemudian wastaghfir, memohon ampun. Kenapa? Karena boleh jadi dalam kita meraih kemenangan tersebut ada khilaf yang sempat kita lakukan. Boleh jadi ketika kita meraih
misalnya mau juara 1 tadi ada khilaf, mungkin sempat melirik dikit jawaban kawannya, atau mungkin kita karena giat belajar tadi jadi lalai dalam sholat ya, menunda-nunda waktu sholat ya. Jadi ketika kita meraih kemenangan, kesuksesan, maka kita mengiringi, selain bertasbih, mengiringinya dengan memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan mengembalikan semua kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesuksesan itu atas usaha kita semata, melainkan ada campur tangan Allah yang Maha Pemberi kemenangan dan kesuksesan. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.